Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Al-Awaludin. Di sini saya akan membahas SSP, PPN, dan PPNBM. Beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertiannya terlebih dahulu, apa itu SSP, lalu bagaimana tata cara pengisian SSP, dan beserta contoh pengisian SSP-nya. Yang pertama, SSP itu singkatan dari surat setoran pajak. Nah, apa itu SSP? SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Nah, jadi SSP itu bukti kita sudah bayar atau setor pajak ke kas negara. Nah, di mana tempat bayar atau setornya? Tempat yang ditunjuk oleh Menkes salah satunya yaitu kantor pos atau bank. Lalu fungsinya itu untuk apa? Nah, fungsinya itu tidak beda jauh bahwa SSP itu bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validitas, atau bisa juga menjadi pengganti bukti potong atau bukti pungut. Intinya itu apa? Fungsinya SSP itu untuk validitas kalau kita itu sudah bayar atau sudah setor pajak. Bisa juga menjadi pengganti dari bukti potong. Selanjutnya, SSP ada dua jenis, yaitu SSP standar dan SSP khusus. Perbedaannya, SSP khusus itu ketika wajib pajak melakukan pembayaran ke kantor penerima pembayaran. Sedangkan SSP standar adalah surat ketika wajib pajak sudah melakukan pembayaran di kantor penerima pembayaran. Nah, untuk SSP standar memiliki 5 rangkap. Untuk lembar pertama, untuk arsip wajib pajak. Untuk lembar kedua, untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, atau bisa juga KPP, kantor pelayanan pajak. Dan lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP tadi. Dan lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran, yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dan lembar yang kelima itu untuk arsip wajib pungut atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Tapi biasanya SSP standar hanya ada 4 lembar saja. Nah, berikut SSP lembar 1 seperti ini gambarnya. Di sini dituliskan lembar 1 untuk arsip wajib pajak. SSP lembar 2 gambar seperti ini untuk KPPN atau kantor pelayanan perbendaharaan negara, atau bisa juga untuk KPP, kantor pelayanan pajak. Untuk lembar ketiga ini untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Dan lembar keempat yang terakhir, lembar untuk bank persepsi atau kantor pos giro. Nah, dari keempat lembar tersebut isinya sama saja, yang membedakan hanya pada lembar 1, lembar 2, lembar 3, dan lembar 4. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke tata cara mengisi SSP-nya. Untuk lembar 1 ini diisi NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, bagaimana kalau tidak punya NPWP? Untuk wajib pajak badan diisi dengan 01000000
XXX000, di mana XXX itu diisi dengan nomor kode kantor pelayanan pajak domisili WP tersebut. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi diisi dengan 04 min XXX000. Nah, di mana XXX-nya itu sama diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayar pajak. Nah, untuk nomor 2 diisi nama WP. Untuk nama WP OP orang pribadi, nama lengkap orang pribadi tersebut. Untuk WP badan diisi dengan nama badan yang didirikan sesuai pada SKT atau surat keterangan terdaftar. Dan nomor 3 diisi alamat WPOP atau alamat WP badan yang tercantum pada surat keterangan terdaftar. Oke. Selanjutnya nomor 1 diisi NOP atau nomor objek pajak, dan nomor 2 diisi alamat objek pajak. Nah, untuk dua bagian ini opsional. Bagian ini diisi jika terdapat transaksi yang terkait dengan tanah atau bangunan, seperti pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri tanah atau bangunan. Nah, jika ada transaksi tersebut, NOP dan alamatnya diisi sesuai yang tercantum pada SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya nomor 1 ini diisi kode akun pajak. Lalu nomor 2 diisi kode jenis setoran. Nah, untuk kedua kode ini di mana lihatnya? Kita bisa lihat di website resmi DJP. Nanti akan muncul tabel kode berbagai jenis akun pajak. Nah, berhubung di sini saya akan mengisi SSP, PPN dan PPNBM, saya akan tampilkan kode akun pajak khusus PPN dan PPNBM saja. Nah, di sini ada PPN dalam negeri. Kode akun pajaknya yaitu 411211. Nah, ini PPN impor 411212. Dan PPN lainnya 411219. PPN BM dalam negeri 411221. Selanjutnya PPN BM impor 411222. Dan terakhir PPN BM lainnya 411229. Nah, itu adalah kode akun pajak. Nah, kalau kode jenis setorannya itu adalah kode-kode yang di sini. Di sini contohnya jenis setoran masa PPN dalam negeri. Kode jenis setorannya yaitu 100. Nah, itu adalah kode jenis setorannya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ketiga ini itu adalah uraian pembayaran. Nah, kolom ini diisi uraian dalam kode jenis setoran. Nah, misal kita lihat setoran PPN dalam negeri. Nah, keterangannya atau uraian pembayarannya itu diisi dengan untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT masa PPN dalam negeri. Uraian pembayarannya itu bisa diisi ini, bisa juga diisi ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, nomor 1 untuk masa pajak. Masa pajak
diberi tanda silang sesuai masa pajak yang dibayar atau disetorkan. Lalu nomor 2, diisi tahun terutangnya pajak tersebut. Dan nomor 3, diisi jika kita membayar pajak berdasarkan STP, surat tagihan pajak, atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jika kita hanya menyetorkan PPN masa tersebut tanpa adanya STP, SKPKB, dan SKPKBT, maka nomor ketetapan itu tidak usah diisi. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini diisi jumlah pajak yang dibayarkan atau disetorkan dalam rupiah. Nah, bagaimana kalau dolar? Nah, kalau dolar, nominal tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dan ini untuk nomor 2, terbilangnya itu diisi jumlah pajak yang dibayarkan atau disetorkan menggunakan bahasa Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang misal tadi dolar juga kita konversikan ke rupiah dan kita tulis bahasa Latinnya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, selanjutnya, nah nomor 1 ini diisi nama kota tempat pembayaran atau penyetoran pajaknya. Misal Bandung, Jakarta, Medan, dan lain-lain ya. Dan ini nomor 2, diisi tanggal dibayarkan atau disetorkan bagi wajib pajak dan tanggal diterima bagi kantor penerima pembayaran. Nah, nomor 3, diisi tanda tangan dan cap atau stempel bagi wajib pajak maupun kantor penerima pembayaran. Nomor 4, diisi nama jelas siapa yang menyetor bagi wajib pajak dan nama jelas siapa yang menerima di kantor penerima pembayaran. Ya. Dan terakhir, kolom ini diisi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara, dan NTB atau NTP, nomor transaksi bank jika membayar di bank, dan nomor transaksi pos jika membayar di pos. Dan ini diisi oleh kantor penerima pembayaran. Oke. Selanjutnya kita ke contoh pengisian SSP-nya itu bagaimana. Di sini ada beberapa informasi, yaitu nama WP-nya itu yaitu PT Iken dan sudah memiliki NPWP dengan nomor sebagai berikut, dan tempat PT tersebut di jalan yang benar, Kota Bandung. Nah, akan bayar PPN terutang masa Februari sebesar 5.500.000 dengan nomor ketetapan STP. Nah, di sini kita PT Iken itu membayar PPN terutang berdasarkan STP dan PPNBM masa Maret tanpa adanya STP atau SKPKB atau SKPKBT sebesar 10 juta pada tanggal 5 Maret oleh bagian perpajakan yaitu Ibu Inggris dan diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 6 Maret. Nah, sekarang mari kita buat SSP-nya. Oke. Kita terlebih dahulu yang PPN. Kolom NPWP kita isikan dengan NPWP ini 0353557357423001. Nah, untuk nama WP
Dikarenakan WP-nya itu adalah badan, maka diisikan oleh nama PT Iken dan alamatnya yaitu pada Jalan Yang Benar nomor 99 Bandung. Oke, dikarenakan di soal ini tidak ada transaksi yang berhubungan dengan tanah atau bangunan, maka NOP dan alamat OP ini tidak usah diisi ya. Selanjutnya kita ke kode akun pajak. Nah, kita harus melihat ke tabel ini, kode akun pajak. Kita akan wire PPN dalam negeri. PPN dalam negeri itu 411211, maka kita isikan 411211. Nah, dikarenakan pada soal berdasarkan STP, artinya kita cari STP PPN dalam negeri. Nah, artinya kode jenis setorannya memakai kode 300. Nah, di sini kita isikan 300 dan untuk uraiannya pembayaran jumlah yang harus dibayarkan yang tercantum dalam STP PPN negeri. Dan ini bisa ditambahkan keterangan dengan nominal berapa ya. Dan untuk masanya, nah, meskipun PT Iken membayar pada tanggal 5 Maret, PPN terutangnya itu tetap pada masa Februari. Jadi kita mengisinya itu pada bulan Februari, bukan pada bulan Maret, meskipun kita bayarnya tanggal 5 Maret seperti itu. Nah, untuk tahunnya di sini jelas tahun 2023. Lalu berdasarkan tadi STP, berarti kita harus masukin nomor ketetapannya yaitu 00015 107 23 423 23. Kita masukkan ke sini ya. Nah, dikarenakan ini kita sudah ada nominal 5.500.000, kita tinggal masukkan 5.500.000 rupiah dan kita tulis huruf patinya 5.500.000 rupiah. Dan yang terakhir, Bu Inggris ini bayarnya itu pada tanggal 5 Maret. Nah, maka WP-nya itu tinggal 5 Maret. Tinggal di Bandung. Nah, kenapa tidak PT Iken? Karena WP atau yang penyetornya itu adalah Ibu Inggris, bagian perpajakan dari perusahaan PT Iken. Nah, nanti di sini diisi tanda tangan dan juga cap dari perusahaan tersebut. Dan di soal diterima oleh kantor penerima pembayaran pada tanggal 6 Maret. Nah, 6 Maret di sini berarti pada tanggal 6 Maret. Nanti di sini ditulis petugas penerima pembayaran namanya itu siapa, lalu tanda tangan oleh orang tersebut dan dicap oleh kantor penerima pembayaran. Setelah selesai, nanti kantor penerima pembayaran akan mengisi nomor transaksi penerimaan negara dan NTB atau NTP. Nah, seperti itu untuk mengisi yang PPN. Dan dikarenakan ada 4 lembar dan semuanya itu sama, NPWP, nama WP semuanya pun kita isikan sama, cuma yang membedakan lembarnya saja seperti tadi. Nah, itu untuk mengisi yang PPN terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mengisi yang PPN BM. Nah, yang PWP-nya tadi sudah ada, isikan lagi, nama WP-nya isikan lagi, alamatnya isikan lagi. NOP tidak usah ada karena tidak ada transaksi tanah atau bangunan. Nah, yang membedakan SSP PPN PPN BM yaitu adalah pada kode akun pajak dan kode jenis setoran, di mana kode PPN BM itu adalah PPN dalam negeri 411221. Maka kita isikan 411221. Nah, kita lihat di contoh adalah kita membayar PPN masa Maret. Artinya kita itu bukan PPN terutang, tetapi kita menyetor PPN masa bulan tersebut.
tersebut. Artinya kita memakai kode jenis setoran nomor 100 di mana menyetorkan masa PPNBM dalam negeri, yaitu masa bulan Maret. Maka di sini kita diisikan kode jenis setoran 100 dan uraiannya adalah pembayaran pajak yang masih harus dibayarkan berdasarkan SPT masa PPN, yaitu masa bulan Maret. Nah, kalau ini sesuai, kita bayar tanggal 5 karena masa Maret, nanti kita silang bulan Maret tahun pajak yang 2023. Dan di sini kenapa kosong? Karena di soal tidak tercantum berdasarkan STP atau SKPKB atau SKPKBT. Nah, sebesar 10 juta rupiah ditulis huruf Latinnya, dan ini tanggal bayar, nama penyetornya siapa, lalu tanggal diterima, nanti diisi nama ini juga sama seperti tadi, dan nanti diisikan juga NTPN dan NTB atau NTP. Untuk lembar-lembar selanjutnya sama pengisiannya seperti itu, dan intinya yang membedakan antara SSP PPN dan PPNBM adalah kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran. Ya, seperti itu. Mungkin oke, mungkin cukup sekian contoh soal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.